Tokoh Wali Songo yang bergelar Prabu Satmata ini makamnya terletak di sebuah bukit di Dusun Kedatoan, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Kompleks makam ini berupa dataran bertingkat 3 dengan bagian belakang paling tinggi. Pintu gerbang masuk ke area pemakaman pada tingkat pertama ini ditandai gapura berbentuk candi bentar dengan undak-undakan berperipih hiasan naga di kanan dan kirinya yang merupakan candra sengkolo yang menunjuk angka tahun 1428 Saka atau 1506 Masehi, yaitu tahun dibangunnya pintu gerbang tersebut. Untuk masuk ke area tingkat kedua terdapat pintu gerbang candi bentar kedua yang sama dengan pintu gerbang pertama. Pada area tingkat 3 terdapat pintu gerbang berbentuk padu raksa. Di area ketiga ini terletak sebuah tungkup atau bangunan kuburan yang berisi makam Sunan Giri beserta istrinya. Sunan Giri adalah raja sekaligus guru suci atau pandita ratu yang memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara. Sejarah dakwah Islam di Nusantara mencatat jejak-jejak dakwah Sunan Giri dan keturunannya tidak saja mencapai Banjar di Kalimantan Selatan, Kutai di Kalimantan Timur, dan Goa di Sulawesi Selatan, tapi juga mencapai Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Berbeda dengan sumber babat Tanah Jawi yang menyebut nama ayah Sunan Giri dengan nama Maulana Ishak, Serat Wali Songo menyebut Said Yakub yang diberi gelar Pangeran Radi Wali Lanang. Nama ibu Sunan Giri yang menurut babat Tanah Jawi adalah Dewi Sekardadu, dalam Serat Wali Songo namanya Retno Sabudi. Begitu juga nama kakek Sunan Giri dari pihak ibu. Di babat Tanah Jawi disebut Prabu Menak Sembuyu, di Serat Wali Songo disebut Prabu Sammuda. Meskipun terdapat perbedaan nama tokoh, baik babat Tanah Jawi maupun Wali Songo memiliki alur cerita yang sama, bahwa dari pihak ibu Sunan Giri keturunan Raja Blambangan. Bahkan nama Giri yang digunakan untuk kediamannya yang terletak di wilayah Gresik memiliki hubungan dengan nama ibu kota Blambangan saat itu, Giri, sekarang nama Kecamatan Giri di kota Banyuwangi. Sumber babat Tanah Jawi dan Wali Songo menunjuk bahwa usaha dakwah yang dilakukan Maulana Ishak yang dikirim Sunan Ampel ke Blambangan mengalami kegagalan, sebab Maulana Ishak alias Syekh Wali Lanang diusir oleh mertuanya yang marah ketika diminta memeluk Islam dan meninggalkan agamanya yang lama. Maulana Ishak pergi meninggalkan istrinya yang hamil tua. Mereka ditinggal suami. Retno Sabudi meninggal setelah melahirkan seorang anak laki-laki. Dikisahkan saat itu terjadi wabah besar melanda Blambangan. Raja Blambangan menduga bahwa wabah itu berhubungan dengan kelahiran bayi laki-laki putra Maulana Ishak. Akhirnya bayi laki-laki itu diletakkan di dalam peti dan dihanyutkan ke tengah laut, dan kemudian peti itu tersangkut di kapal milik Nyai Pinatih yang sedang berlayar menuju ke Bali.